Rekomendasi untuk Mas dari bocap, moser, terus predator mini, sama pasar ikan yang bisa digunakan darat air atau amfibi. Oke lah. Untuk unit-unitnya kita kayak tour biasa, kita kayak model vlog untuk video kali ini. Untuk unit-unit dari bocap, moser, sama predator, tak dulu kan. Untuk pasarnya nanti mungkin hanya ada satu untuk yang ada di kita. Untuk unitnya dari bocap full untuk penggunaannya ya, atau mungkin nanti unit ini juga bisa digunakan ke penggunaan pasar juga. Mari kita mulai untuk video kali ini. Oke, sebenarnya untuk unit bocap yang bisa digunakan untuk penggunaan pasar itu banyak teman-teman. Hampir semua bocap itu bisa digunakan untuk pasar, tergantung nanti kita ngaturnya gimana. Karena unit pasar itu sebenarnya cuma butuh beberapa part, yang pastinya laras polos, sama mata pasar dan juga gulungan, serta senar PE nya ya. Kalau untuk bagian paling utamanya itu nanti ada di bagian laras sama mata pasar dan juga senar PE. Urusan gulungan itu nanti teman-teman bisa atur sendiri untuk gulungannya, dan untuk penggunaannya nanti bisa teman-teman fungsikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Kalau bocap yang pertama itu nanti biasanya lebih direkomendasikan kalau harganya yang murah itu nanti bisa di unit-unit semi CNC, karena yang pertama harganya dia itu yang cuma di 2,5 rata-rata ya. Sekarang rata-rata di 2,5, nggak kayak dulu yang hampir 3 jutaan kebanyakan di setiap toko, tapi sekarang rata-rata di 2,5. Untuk unit bocap yang semi CNC lebih direkomendasikan kalau teman-teman pengen menghemat budget, terutama biar menekan untuk rinciannya, reng-rengannya itu nggak sampai loncat jauh. Oke ya, unitnya nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Kalau pengen unitnya itu enteng, bisa ambil di penggunaan yang ukurannya bogel. Kalau pengen unitnya itu agak gede untuk bagian dari powernya, bisa diambil yang ukuran standar untuk unitnya. Kalau unit bogel, enggak, sini geser. Nanti kalau unit bogel itu biasanya diambil dari beberapa part, dari tabungnya bisa, dari larasnya juga bisa. Predator mini sebenarnya kurang cocok kalau unit ini ya. Kalau teman-teman penggunaan untuk unit pasar kurang cocok sih untuk jarak jangkauannya terutama. Kecuali nanti kalau teman-teman pengen pasangin untuk laras panjang 70 cm bisa. Untuk unit pasar kan nggak harus mentok sesuai dengan ukuran laras aslinya. Soalnya unit pasar itu sebenarnya unit yang bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sesuai dengan kesukaan kita untuk unit pasar itu. Misal unit yang aslinya, sebentar. Unit yang aslinya untuk bagian dari larasnya cuma dipanjang 60, terus pengen kita buat laras 90 sampai 1 meter itu sebenarnya juga bisa. Unit bocap semi CNC jadi sebuah opsi pilihan pertama. Bentar. Nah, tambah. Ya, unit bocap. Kalau teman-teman butuh yang semi CNC paling murah itu di unitnya yang ukuran bogel. Saya ada contohnya satu, model unitnya itu kayak gini. Harganya murah, untuk ukuran power dia bisa kita gedein lagi sebenarnya. Aduh, unitnya kayak gini. Ini bocap bogel untuk ukurannya ya. Iya, bogel dari bagian dari bahan tabungnya, model tabungnya ukurannya itu dia sudah bogel, terus larasnya pun juga sudah bogel. 50 untuk larasnya, panjangnya, tabungnya ukuran 300 cc. Untuk penggunaan pasar, unit ini sudah cukup untuk penyimpanan anginnya. Sebenarnya kayak gitu. Nanti kalau teman-teman pengen gedein untuk bagian dari power, mungkin di bagian dari pernya saja bisa kita ganti untuk unit yang ukuran bogel kayak gini. Laras terserah teman-teman, nanti pengen pakai laras polos ukuran berapa, panjang berapa, itu nanti sudah mumpuni untuk unitnya, sekalipun ukurannya bogel. Kalau pengen agak gede lagi, biasanya itu jatuh di unit semi CNC yang ukuran standar. Contohnya kayak gini. Nah, ini contohnya unit semi CNC yang ukurannya standar ya kayak gini. Untuk bagian dari tabung dia lebih irit kalau kita bandingkan dengan yang tadi. Terus untuk bagian dari panjang laras, kalau kita ukuran larasnya kita sesuaikan dengan serombong yang ada di sini, itu nanti ukurannya kurang lebih di panjang 60 untuk unitnya. Tapi bisa sebenarnya teman-teman maksimalkan di panjang 70 itu bisa untuk unitnya, tergantung dengan kebutuhan dan kesukaan masing-masing. Oke. Untuk laras, seumpama nanti ukurannya beda mas antara laras dan juga serombong, lebih besar serombongnya nanti. Kalau seumpama saya pakai serombong itu dan untuk larasnya saya ganti di panjang yang lebih panjang, bisa kita akalin bagian dari sininya
nanti teman-teman bisa kasih swatip. Kalau pengen bagian dari, nah swatip kayak gini bisa, sekalipun untuk ukurannya kayak gini, OD-nya OD13 untuk unitnya, bagian dari serombong untuk bagian dari larasnya OD13, dengan serombongnya ini di OD22, tetap bisa kita kasih swatip kayak gini. Nanti terserah teman-teman mau ukurannya lebih panjangnya seberapa, tetap bisa nanti kita sesuaikan untuk penggunaannya. Oke ya. Dan untuk bagian dari power, kalau bocap-bocap kayak gini, aduh, itu nanti juga sudah cukup, tinggal kita maksimalin juga, nanti bisa kita maksimalkan untuk unitnya. Kalau untuk bagian dari penggunaannya, kaliber kalau saran tetap di 4,5 untuk kalibernya ya. Jarak jangkauan nanti bisa kita setting juga untuk unit-unit pasar. Oke, bisa di darat dan juga amfibi, bisa ada darat dan juga air atau amfibi. Nanti agak lamanya itu bagian dari penggunaan larasnya, karena setiap laras polos untuk unit OD13 kayak gini, kayak itu tadi, itu nanti harus nunggu dulu karena proses pembuatannya. Kalau laras polos bahannya dari seamless itu seumpama nggak segera dipakai atau nggak segera dikirim, misal atau gampangnya kita timbun di gudang, itu nanti bakalan untuk bagian dari tingkat korosi atau karat, dia meningkat kurang lebih hampir ke 20% ke atas untuk penggunaannya. Maka dari itu rata-rata di setiap toko untuk laras polos dianjurkan kalau nggak DP dulu, kalau nggak gitu ya TF full. Oke ya, kalau unitnya kayak gitu, penggunaannya kayak gitu. Untuk ukuran gulungan sesuai dengan serombong atau sesuai dengan laras lebihnya itu nanti juga termasuk kebutuhan teman-teman masing-masing sesuai dengan kegunaannya di sana. Oke, kalau dari unit bocap Predator yang paling murah itu tadi, karena masih bahannya untuk pengerjaannya masih semi CNC, terus untuk bagian dari harga pun juga masih masuk murah kan. Misal kita total seumpama unitnya itu di 2,5, 2550, gampangnya kayak gitu, rata-rata soalnya segitu, 2550, terus ketambahan laras polos di harga 250, sudah termasuk ukuran bubutannya, termasuk pegangan larasnya, atau enaknya larasnya mateng, udah mateng, itu nanti total di 2.800.000. Kita ambil sekalian untuk set laras, set pasarnya. Kurang lebih nanti tambah 100, kalau gitu paling tinggi biasanya di 160-an. Itu nanti kita sudah dapat di 2.860.000 kalau kita ambil harga yang paling tinggi. Terus kalau kita ambil dimaksimalin ongkirnya, harga 3 juta itu nanti kurang lebih sudah dapat sekaligus sudah set pasar, sudah termasuk juga dengan ongkirnya, dan pokoknya nanti ketika datang di kita nanti tinggal menyesuaikan saja untuk permainannya. Tapi itu nanti untuk yang OD13 yang polos itu biasanya agak ribet, karena untuk posisi gimana ya, tanda larasnya itu buat nandain yang atasnya itu nanti disarankan ke setiap tokonya itu juga dirapatin lagi. Jadi bagian dari tandanya itu biar kelihatan, sehingga untuk pemasangan di sana sekalipun nggak sampai selisih lah, jadi untuk lubangnya nggak ada kata-kata kurang mundur atau kurang maju. Oke ya, karena untuk bagian dari pegangan sekalipun kita ukurannya itu pas, kadang-kadang itu juga dilebihin 1 milian, kadang-kadang kayak gitu juga. Oke ya, kalau untuk bagian dari moser, kalau teman-teman ambil di bagian dari harganya yang paling murah, itu nanti ambil yang OD28, kalau itu 32 kalau moser. Kalau teman-teman pengen ambil yang bagus, nanti bisa diambil moser CN atau mungkin Jawara moser. Untuk bagian dari unitnya, kalau memang butuh kekuatan tabung yang bagus dan pengerjaannya yang tinggi, itu tadi 2 unit tadi. Jadi kalau yang CN kita belum ada, kalau yang moser Jawara kita masih ready. Moser OD28 ini bisa jadi sebuah pilihan kalau teman-teman butuh unitnya itu yang harganya murah dari keluarga moser, ini bisa. Yang pertama harganya murah, terus untuk bagian dari penggunaannya dia juga cukup mumpuni untuk bagian dari keiritannya, karena nanti kita juga bisa setting lagi untuk bagian dari penggunaannya kan, untuk powernya terutama, dan untuk jarak jangkauan sesuai, menyesuaikan. Biasanya di 50 kalau kita penggunaan di unit-unit laras bawaan kayak gini, laras standar. Tapi kalau teman-teman pengen ganti ke laras slug juga bisa. Dan untuk bagian dari penggunaan laras pasar nanti juga bisa. Sesuai dengan kebutuhan kita. Dan power nanti juga pastinya bisa kita setting lagi. Sekalipun untuk ukuran unitnya ini ukuran kecil, kalau keluarga moser ya. Nanti juga sama kayak gitu. Kalau kita ambil ukuran di bagian dari totalnya, kurang lebih nanti kita dapat di, kalau kita samain ya kayak yang tadi, 2 juta sudah termasuk ongkir. Misal itu nanti daerah
Jawa, Sumatera. Ya, daerah Jawa Sumatera biasanya ongkir itu kurang lebih di 100 sampai 160-180-an lah kalau daerah pengiriman dari Jawa ke Sumatera. Biasanya kayak gitu. Oke ya, ini kayak gini. Ini sebenarnya juga bisa kalau teman-teman pengen ambil laras yang lebih bagus kayak Yumaja, Polymax terus diganti unit laras yang ini itu juga bisa. Kalau teman-teman pengen ngambil untuk bagian dari penggunaan slug. Jadi kita nggak melulu pakai DOM untuk penggunaan unit ini karena nanti kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Tapi dengan syarat sesuai dengan jangan pindah ke kaliber. Tapi karena itu nanti juga bakalan ngaruh ke bagian dari posisi ukuran partnya juga. Pindah kaliber ya kayak gitu tadi. Penyesuaian power juga powernya nanti juga bakalan harus menyesuaikan juga kalau pindah kaliber. Jadi nggak cuma gedein untuk bagian dari transfer mimisnya, lubang mimisnya dan juga tanganan di sini. Kita nanti juga bakalan menyesuaikan untuk bagian dari itu juga. Oke ya. Moser paling murah di OD28 di harga 1.500.000 kalau yang single shoot. Iya sih, 1.500.000 untuk bagian dari yang single shoot. Untuk bagian dari magazin OD28 di 1.550.000, selisih 50.000. Dan di harga 1.550.000 kalau teman-teman ambil di kita itu nanti juga ada pilihan yang OD32 yang single shoot. Oke ya. Ukuran pemasukan mimis tergantung dengan teman-teman masing-masing sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, moser, bocap, moser. Mana ya, sih bentar. Saya lupa teman-teman. Keliru bukan raknya. Kita matiin dulu ya. Ya, lanjut Mas Rikan tadi nanti ya. Kalau teman-teman butuh rekomendasi lagi untuk penggunaan unit-unit kayak gitu, nanti bisa ambil juga di bocap kayu. Kalau misal teman-teman pengen ambil unitnya di penggunaan tabung bocap. Kalau misal di OD32, OD38, Moser itu juga masih oke. Moser OD38 itu dia lebih mengandalkan bagian dari powernya. Kalau teman-teman ambil yang OD32 lebih sedang, untuk ukurannya sedang, benar-benar sedang. Pas tengah-tengahnya, jadi nggak berat, nggak ringan, penyimpanan anginnya juga nggak boros, nggak irit, jadi pas, benar-benar pas kalau yang di 32. Kalau bocap, cuma teman-teman butuh pilihan lagi, nanti bisa juga ambil di beberapa merek-merek yang sudah pakai nama yang ada CNC-nya, nggak harus di kita ambilnya, jadi nanti teman-teman seumpama ambil di tempat lain juga nggak apa-apa. Oke ya, contoh kita punya unit yang full CNC dari penggunaan unit ini, CFX yang dari belakang ini juga sudah bisa untuk penggunaan di bagian penggunaan pasar itu juga sudah bisa dengan syarat ganti laras. Oke ya, kalau penggunaan slug harus dicoba dulu kayak gini. Ini juga bisa, atau mungkin bisa ambil di merek yang lainnya. Nah kayak gitu tadi ya. Kalau kita ambil di unit bocap, kalau unit kalangan predator biasanya yang diambil perubahannya itu lebih disarankan kalau teman-teman ambil yang OD38 ya, D38 dengan penyimpanan yang irit dan juga ya harganya lebih mahal sih, tapi yang harga 2.800.000-an kalau nggak salah di monolight untuk unitnya. Oke, habis sih tapi monolithku kurang lebih ya. Chambernya kayak gitu tadi, chambernya kayak bocap-bocap kayak gini, pakai monolight bagian dari chambernya. Untuk bagian dari penyimpanan tabungnya yang pakai OD38 gitu aja sih yang monolight. Dia lebih mengandalkan ke bagian dari keiritan, oke. Power juga lebih tertata daripada yang D38, dan untuk bagian dari penggunaan jumlah tembakan kayaknya dia lebih banyak juga. Kalau kita bandingkan kurang lebih antara 5 sampai 8 perbedaannya antara yang OD38 monoblok dan juga monolight. Untuk jumlah tembakannya sebenarnya seperti itu untuk jumlah selisihnya ya. Nggak terlalu jauh sebenarnya. Cuma beberapa orang lebih condong bagian dari itu tadi. Oke. Atau mungkin yang lebih ekstrim lagi unit-unit custom kayak Goblin, terus untuk penggunaan di unit lava itu nanti juga kadang-kadang ada orang yang iseng kayak gitu, digunakan untuk penggunaan slug dan juga penggunaan passer. Oke ya, kalau laras polos kita itu paling banyak ready yang OD kecil, OD8, D9 pun kayaknya juga udah kosong. Oke, kita ganti yang passernya. Kalau yang bocah pasar itu mereknya saya nggak terlalu hafal teman-teman. Rata-rata yang lebih terkenal dari merek Orca biasanya kayak gitu. Sini, merek Orca. Ini.
Tapi cuma sayangnya kalau unit ini digunakan untuk penggunaan di unit-unit dari peralihan dari air ke penggunaan ke darat kurang cocok, karena ya pemasangannya memang ditujukan ke penggunaan bocap pasar, khusus pasar. Kalau teman-teman tadi membutuhkan unit yang cocok untuk bagian dari pasar full, ya ini Orca sih. Saya lebih condong ke Orca untuk bagian dari dari merek yang lebih terkenal ya. Karena Orca untuk pengerjaannya juga benar-benar bagus, CNC-nya memang full. Dan rata-rata memang full CNC semua sih untuk bagian dari penggunaan unit-unit bocap pasar itu. Maka dari itu harga dia kadang-kadang di 3,6. Itu nanti sudah set dengan pasarnya. Orca. Ini kalau larasnya 70 panjangnya ya. Panjang 70, larasnya, tabungnya 500 cc. Trek ada 5 seingat saya. Mana ini? Oh. Ngandelin bagian dari tarikan cancelnya ya. Kiri kanan. Oke. Karena nggak cancel kokalnya nggak dipasang sama teman-teman saya, jadi nggak bisa saya praktekkan ya. Matrek ini 2, 3, 4, 5 untuk unitnya. Oke. Kalau Orca harganya di 3,6 di kita, nggak tahu di tempat lain ya. Kalau teman-teman dapat yang lebih murah, ambil saja nggak apa-apa, asal unitnya bagus. Nah, buat apa juga kalau ambil unit yang rusak kan juga nggak enak kan. Oke. Ya Allah, kalau gitu kalau nggak gitu di Shark, merek Shark. Nah, cuma kalau Shark itu dia desainnya kalah dengan Orca, maka dari itu rata-rata untuk bagian dari ambil unit, seumpama unitnya itu ambil yang bagus, rata-rata orang-orang ambilnya di Orca daripada yang Shark. Ya, pertama duralnya yang digunakan sebenarnya sama sih duralnya, cuma untuk hasil finishingnya lebih tinggi yang Orca daripada yang ini, yang Shark. Harga sama. Iya, tabung 500 cc, panjang laras 70, kuningan semua kalau unit-unit. Nah, kayak gini, pasar kayak gini tuh rata-rata kuningan semua untuk bagian dari laras yang dipakai. Oke, kalau teman-teman butuh rekomendasi lagi dari bocap ya. Nah, ini Predator Mini masih segelan ya. Bocap, kalau seumpama teman-teman cari unit bocap yang, oh ya di sini benar, grade A, grade B biasanya nanti temunya. Ya, cukup sih kayaknya lampunya. Nah, di sini. Wih, kalau bocap ini juga bisa, ini juga bisa. Dari Copy GTX, kalau nggak gitu di set angle samping untuk unitnya. Kalau Copy GTX ya habis sih, tinggal ini pun juga sudah diambil sama orang. Untuk bagian dari angle mano kita ready yang biru. Warna hitam sebenarnya juga ada, cuma udah diambil apa belum ya sama admin ya. Kayak gini. Untuk ukuran sebenarnya sama semua. Unit bocap Predator terkhususnya ya. Itu nanti cuma perbedaan di bagian dari rel. Kadang-kadang rel tele, model chambernya, posisi manonya, sama untuk bagian dari safety. Terus dan juga harganya. Sebenarnya unit Predator bocap ya, terutama unit bocap Predator, entah itu apapun untuk bagian dari namanya, ukurannya sama. laras tabung itu sama, rata-rata pakai 60. Terus untuk bagian 60 kecuali unit-unit custom kayak Black Lava, Goblin, Naga Runting, Hammer X dan lain sebagainya, itu lebih ke 65 sudah panjangnya. Untuk bagian dari unit yang kayak gitu ya, kayak unit kayak gini semuanya rata sama. Untuk bagian dari laras pakai panjang 70, laras panjang 60, alurnya 12 kalau bawaan standar ya, kecuali kalau memang sudah diubah pastinya juga berubah. Terus untuk bagian dari OD-nya kadang 13, kadang 14, dan selisihnya pun tuh juga nggak terlalu mencolok untuk bagian dari OD-nya. Untuk bagian dari pengerjaan chamber ya monoled kayak gini. Untuk bagian dari popor itu nanti juga tergantung dengan modelnya. Kalau teman-teman cari unit-unit apa itu jenis bocap yang rekomendasi banget, karena ini channel Sanjaya Gun Shop, bukan channel pribadi saya, jadi ya mungkin susah juga. Oke ya. Nah, bukan endorse juga sih soalnya. Ini soalnya milik kita sendiri untuk unitnya.
Kalau ini PCB Jawa dari merek Pasopati lebih diunggulkan untuk bagian dari rekomendasi Pasopati. Kalau nggak gitu di seumpama gejluk nanti bisa ambil yang khas Blitaran, model Blitaran yang berputus laras 60, kadang juga ada yang pakai laras 70 juga. Kalau untuk bagian dari penggunaan OD38, seumpama teman-teman pengen ambil Marauder itu juga bagus, tapi lihat kondisi toko tempat teman-teman beli dulu saja. Kalau Maraudernya itu ready ya ambil, kalau enggak ya monggo dilewatin dulu. Kalau enggak gitu di penggunaan monoled, seumpama teman-teman pengen ambil bocap Predator bisa ambil di dua pengerjaan, yang semi CNC maupun yang full CNC. Kalau yang full CNC itu nanti banyak banget untuk bagian dari mereknya. Kalau yang semi CNC itu nanti cuma bagian dari pengerjaannya, kadang yang A yang B ya, kayak yang ada di kita kan ada yang A dan juga B kan. Maka dari itu juga harus dipertimbangkan untuk pengerjaannya. Tapi sebenarnya untuk bagian dari apa itu, bagian dari hasilnya kurang lebih nggak terlalu beda antara A dan B. Oke ya, kayak gitu tadi untuk videonya. Terima kasih. Kalau rekomendasi unit-unit yang bisa digunakan pasar dan juga non pasar itu tadi. Kalau seumpama unit-unit pengen digunakan full untuk penggunaan darat ya itu tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.